Hai guys, balik lagi bersama aku Dinda Ramrap. Jadi waktu itu aku lagi ngerjain tugas dan aku nemuin artikel ini di internet, yaitu 8 cara menjadi produktif agar menjadi pribadi sukses. Nah, artikel ini itu dipost oleh Rexona.com. Iya, bener banget, ini tuh Rexona kayak yang kalian kenal, yaitu salah satu merek deodoran. Kenapa sih aku buat video ini? Karena menurut aku, informasi di artikel ini tuh sangat-sangat penting dan akan sangat berguna buat kalian. Aku tuh bacanya yang kayak, iya ya ini bener ya, gitu. Makanya aku pengen share ke kalian. Tapi di sini aku juga belum bisa laksanain sepenuhnya karena aku tuh sama kayak kalian, sama-sama sedang berproses. Nah, sebelum itu jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel YouTube aku. So, langsung aja 8 cara menjadi produktif agar menjadi pribadi sukses by Rexona. Yang pertama, menentukan target. Cara menjadi produktif itu bisa dimulai dengan menentukan target atau impian kita. Target ini bisa membuat kita fokus terhadap tujuan kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Aku tuh benar-benar ngerasain perbedaan kalau aku menjalani hari dengan target dan tanpa target. Kalau dengan target, aku tuh ngerasa kayak hari-hariku itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya nih, target aku harus bisa dapat nilai bagus di UAS kali ini. Maka otomatis aku mengisi hari-hariku tuh dengan belajar biar aku bisa dapat nilai yang bagus. Sedangkan kalau tanpa target, aku tuh ngerasa kayak hari-hariku tuh diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti scroll sosial media sampai berjam-jam. Nah teman-teman, target itu nggak harus sesuatu yang jangka panjang. Misalnya, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi ini, itu. Nggak harus yang kayak gitu. Aku menyebut hal itu dengan cita-cita atau impian. Nah, target ini bisa sesuatu yang jangka pendek. Misalnya, besok pagi aku harus workout, terus siangnya aku harus belajar matematika, kayak gitu. Dan gak harus kayak yang tiap hari gitu loh. Nah, bisa juga misalnya dalam seminggu ini aku harus selesaiin bab 8. Atau dalam seminggu ini aku harus bisa masak resep baru. Kayak gitu. Dan untuk mempermudah kalian bisa buat daftar target-target yang ingin kalian capai. Yang kedua adalah menentukan prioritas. Kita harus bisa berfokus pada hal-hal yang ingin kita capai terlebih dahulu. Meskipun emang banyak banget yang pengen kita capai, tapi kita harus bisa mengutamakan hal-hal yang paling ingin kita capai terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu secara bersamaan, karena kita bisa hilang fokus dan melaksanakannya pun tidak maksimal. Misalnya nih, kamu melakukan 2 hal secara bersamaan, kamu punya fokus 100%, otomatis karena melakukan 2 hal, maka kamu harus membagi fokusmu ini. Dan itulah tidak maksimalnya. Maka dari itu kamu harus bisa menentukan prioritasmu dan lakukan hal sesuai skala prioritas tersebut. Yang ketiga, memiliki hobi yang mendukung target. Nah, jika kita melakukan sesuatu hal yang positif, hal-hal yang kita sukai, maka kita akan bisa melepaskan hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Dengan melakukan hobi yang mendukung target kita atau yang sejalan dengan tujuan kita, selain bisa merefresh diri, hal itu bisa mengasah kemampuan kita untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Yang keempat adalah bangun lebih pagi. Kebiasaan ini bisa membuat tubuh dan pikiran kita lebih semangat dan lebih produktif dalam menjalani hari. Kebiasaan bangun pagi juga memberikan kita space untuk santai dan tidak terburu-buru dalam melakukan aktivitas. Yang kelima, jangan menjauhkan diri dari orang terdekat. Mengejar impian bukan berarti kita hanya fokus pada diri kita sendiri dan melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal menjadi produktif itu bisa dengan cara mendekatkan diri dengan orang-orang sekitar, seperti teman ataupun keluarga. Bisa aja kan dengan berkumpul dengan orang-orang terdekat, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk ide-ide yang luar biasa. Dan sebaliknya, jika kita menjauhkan diri dari mereka dan hanya fokus pada target kita, akan membuat kita stres. Yang keenam, sediakan me time. Sesibuk apapun kita dalam mengejar kesuksesan, kita harus tetap menyediakan me time. Buatlah acara santai untuk diri kita sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti menonton film, jalan-jalan, ataupun yang lainnya.
Yang ketujuh adalah berolahraga. Salah satu cara menjadi produktif yaitu menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Sisihkan waktu kalian untuk berolahraga setidaknya 2-3 kali dalam seminggu. Dengan begitu kita akan semakin produktif dan semangat dalam meraih kesuksesan. Dan menurut aku nih ya, kalau kita rajin berolahraga, tubuh kita kan sehat nih, fit. Nah, jadi ketika kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang berat nih, tubuh kita tuh nggak akan kaget. Sedangkan kalau kita nggak rutin berolahraga, tubuh kita nih bakal kaget dan bisa-bisa kita sakit. Kalau udah kita sakit, maka kita harus meluangkan waktu produktif kita untuk istirahat. Yang kedelapan adalah berusaha maksimal dengan tepat. Orang produktif biasanya tahu kapan dia harus memberikan usaha dengan maksimal dan kapan dia harus istirahat. Mereka tidak akan membuang-buang waktu dan menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang tidak penting. Maka dari itu, berusahalah secara maksimal di saat yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan target dan impian kita. Jangan membuang waktu dan menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, itu dia teman-teman, cara-cara menjadi produktif untuk membantu kita menjadi pribadi yang sukses. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Buat kalian yang pengen request video, bisa ketik di kolom komentar. Makasih banget buat yang udah nonton, and see you!